Dia merantau ke Jakarta sejak 20 tahun lalu. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu meninggalkan kampung halamannya. Dengan visi hidup yang salah, dia gagal menyelesaikan pendidikan dan terpaksa harus di DO. Melihat kekecewaan orang tuanya, dia memutuskan untuk berubah dan mengambil langkah baru. Evolve or die adalah moto yang dia pegang setiap hari. Memulai karir baru dari posisi freelance di sebuah perusahaan Jepang. Sekarang siapa sangka, dia sekarang jadi CEO dari perusahaan Jepang tersebut, bro. So, kita panggil saja langsung Joshua Miguel, kasih power dulu, bro. Oh! Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, nggak ada matahari, nggak ada jendela, nggak ada jam. Selamat pagi, oke. Cuma ada pagi di tempat sini. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, prehistorik semua. Ya, cocok dengan temanya Jurassic of Man, karena semuanya pria-pria goa di sini. Ya, Pithecanthropus ya, tadi lihat waktu makan ada megalon, ya, ada Paleojavanicus ya, ada Erectus dan kawan-kawan. Tapi hari ini kita mau belajar caranya evolve ya. Oke, mau cerita sedikit. Ini gue dulu pas masih kecil ya. Jadi ini adalah ulang tahun gue ke-4, ke-3 ya. Kalau lu lihat muka gue itu gue nggak tahan, gue pengen semua orang pulang. Ya. Kalian kenapa ke rumah gue ya? Gue emang ulang tahun hari ini. Thank you buat kado kalian. Please go home. Ya, that's it ya. Selama bertahun-tahun itulah kepribadian gue. Ya, itulah kepribadian gue. Dari kecil gue tuh udah introvert. Ini kalau gue tes MBTI atau apa ya, I ya, nggak ada huruf lain. I doang adanya, I-nya doang ya. Introvert ya. Yang lainnya nggak ada ya. Dan kemudian kalau you guys lihat rumah gue, ya udah gitu-gitu aja ya. Pakai kipas angin, kita nggak pakai AC, nggak pakai apa. Jadi orang tua gue ya humble parents lah ya, humble parents. Papi gue lulusan SMA, mami gue SMP, ya lulusan SMP. Jadi visi mereka cuma satu, anak mereka harus lebih daripada orang tuanya, itu doang. Ya, anak mereka harus lebih dari orang tuanya. Nggak tahu caranya gimana, nggak tahu maunya gimana, ya. Pokoknya anak mereka harus lebih daripada orang tuanya. Ya, dan kemudian akhirnya gue masuk ke kampus, ya masuk ke kampus. Waktu orang tua gue masukin gue ke kampus, mereka pakai semua tabungan yang mereka punya. Ya, mereka nggak punya dana pensiun. Ya, mereka nggak punya dana masa depan, nggak punya tabungan, nggak punya apa. Even pendidikan gue itu diasuransiin. Kalau tahu yang namanya asuransi pendidikan ya, karena mereka nggak yakin mereka bisa kelarin. Ya, mereka takut mereka nggak bisa kelarin. Ya, jadi waktu itu gue masuk ke BINUS ya, masuk ke BINUS karena apa? Karena gue mau kabur dari rumah. Ya. I'm sick of home, ya, bosen gue, jijik, ya, penat, ya, rasanya pengen kabur dari rumah, ya, mungkin juga relate ya, tapi dalam hati aja, ya. Sebagian dari kalian pergi ke Jakarta itu karena mau pergi dari rumah, ya, muak, ya, pengen tinggalin orang tua, ya, dan begitu nyampe di Jakarta, and then what? Dream achieve, bener nggak? Ya, dream achieve, karena dream achieve, then what's next in life? Nggak ada lagi, bener nggak? Kalau lu punya dream achieve, nggak ada lagi, bener nggak? Lu pengen dapet cewek, ceweknya udah dapet, lalu apa? Lu pengen dapet duit, duitnya dapet, lalu apa? Lu pengen beli mobil, mobilnya dapet, lalu apa? And then what? Ya, and then what? Mungkin itu kejadian sama kalian umur 30, umur 40, ya. Itu kejadian sama gue di umur 17 tahun. Umur 17 tahun, my life dream is achieved. Kabur dari rumah, yes! Now what? Now what? Ya, jadi apapun yang ada gue kerjain. Ya, dan waktu itu hal paling pertama yang gue ketemu di BINUS adalah Bina Nusantara Computer Club. Ya, Bina Nusantara Computer Club. Yang kalau misalkan you guys tahu anak BINUS ya, dia begini, set gitu ya, ada burung gede. Ya,
itu gue pengen punya burung itu. Ya, maklum ya, nggak punya burung. Cowok dan obsesinya terhadap burung. Ya, kita sangat berobsesi pengen punya burung gede. Waktu itu gue kepengen punya burung gede. Akhirnya dapet ya, dan gue join masuk ke Bina Nusantara Computer Club. Gue jadi research and development di situ. Disitulah pertama kalinya ngerasain yang namanya validasi. Ya. Disitulah pertama kali ngerasain yang namanya dipuji orang. Ya, wow, great, wah mantep, wah ini poster lu yang bikin ya, canggih. Kok lu bisa Photoshop? Jurusan lu kan bukan Photoshop, bukan desain. Ya, lu dari kecil belajar desain ya? Lu dari ini, lu punya bakat gambar ya? Lu punya ini ya? Wah hebat, lu jago lu. Ya, jadi waktu itu gue punya moto, jangan sampai kuliah mengganggu BNCC. Jangan sampai kuliah mengganggu unit kegiatan mahasiswa. Ya, gue punya kos gue pakai buat cuci baju. Ya, gue tinggalnya di sekretariat kampus. Ya, selama bertahun-tahun hidup gue cuma BNCC dan BNCC, that's it. Ya, terus kemudian akhirnya setelah dari BNCC gue dapet pekerjaan di luar. Sebelum di sini gue kerja di Asus, ya Asus Indonesia. Ya, belum kelar kuliah, gue udah kerja di Asus Indonesia sebagai graphic designer. Jurusan gue computer engineering, jadi beneran nggak nyambung ya. Ya emang kuliahnya nggak mau kuliah ya, emang gue mau kabur doang dari Jakarta. Jadi pekerjaan gue sebagai graphic designer di Asus, desain gue nongol di Kompas. Ya, jadi gue bilang sama orang tua gue, Pi, lu beli Kompas deh hari ini. Ya, lu lihat halaman sekian, ya kanan bawah, itu desain gue. Ya, lu bayangin kalau lu bisa ngomong gitu sama papi lu, ya. Waktu itu gue ngomong gitu, ya. And then dia ngomongnya apa? Iya bagus ya. Kuliah kamu apa kabar? Ya, very simple question. Iya bagus. Kuliah lu apa kabar? Ya, karena think about it. Mereka spend seluruh tabungan masa depan mereka untuk bayarin gue kuliah. Ya, tapi gue malah kerjain ginian. Ya, you guys tahu Baleno, Samuel and Kevin? Ya, itu window display semua gue yang kerjain. Ya, warna baju ya, kenapa harus merah putih biru itu gue yang kerjain. Ya, kenapa di sini harus celana merah, di sebelahnya celana hijau, di sebelahnya celana putih, itu gue yang kerjain. Ya, jauh banget dari kerjaan gue kan ya, dari kuliah gue. Dan kemudian pada suatu hari waktu kita pergi berenang, ya, akhirnya pergi bareng, ya. Seperti biasa, kayak anak kurang validasi. Ya, gue ketemu orang tua gue bilang nih, gue bisa berenang nih, lihat. Cipak ya, gue bisa berenang. Ya, dan papi gue seperti biasa bagus. Ya, good job, very good. And then dia nggak nanya kuliah. Waktu itu dia nggak nanya kuliah, ya. Dia nggak nanya kuliah. Tapi di mobil dia buka laci, ya, dia keluarin surat. Papa terima surat dari BINUS. Ya, surat DO. Ya, karena sudah 7 tahun di kampus. 14 semester. Ya, sudah 7 tahun kuliah 14 semester. Ya, skripsi extend 6 kali. Ya. Satu-satunya mata kuliah yang gue belum kelarin itu cuma skripsi. Ya, tapi gue nggak mau kerjain. Ya, karena kayak udah kerja. Jadi kuliah buat apa? Ya. And then waktu dia drop the bomb itu ya. Drop the bomb ya. Lu pikirin diss track rapper paling canggih sedunia ya, jatuhin mic apa segala macem, nggak ada yang ngalahin. Ya. Waktu papi gue bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu tahu nggak masa depan mau ngapain? Ya. Very simple question, ya. Pulang dari situ hidup gue berubah. Ya, so many question, begitu banyak pertanyaan. Ya, what am I doing with my life? Ya, waktu itu tahun 2019, jadi sudah 24 tahun, ya. 24 tahun. Anthony 24 tahun udah sukses. Gue 24 tahun baru mulai. Ya, 24 tahun baru nol. Ya, teman-teman gue 24 tahun itu sudah 3 tahun tamat kuliah. Mungkin sudah supervisor, mungkin sudah PIC, ya, mungkin sudah manager. Ya, I'm so late behind. Ya, dan akhirnya salah tombol. Dan akhirnya selain itu gue diputusin cewek gue. Ya, with very simple question. Lu mau nikahin gue kapan? Dia tanya gitu. Ya, sebenarnya gue bisa jawab kapan aja. Gue bisa bilang 2018, 2008,
2009, 2010. Gue sebut aja, any year ya, dan kita akan lanjut, ya, simple aja, walaupun nggak nyampe, ya, walaupun nggak bakal kejadian, gue tinggal sebut aja. Tapi deep down inside gue tahu gue nggak bisa. Deep down inside gue tahu gue nggak bisa. Jadi akhirnya gue bilang I'm sorry I don't know. Ya, terus dia bilang ya udah kalau gitu kita pisah aja. Ya, karena kalau mulai dari sekarang I have to prepare for my next spouse, untuk pasangan gue berikutnya. Ya, jadi dia mulai nyari dari saat itu. Ya, which kinda weird ya, karena dia akhirnya jadiannya sama best friend gue di kuliah. Ya, and they marry. And then they married. Ya. Dan hari ini mereka tinggal di klaster sebelah gue. This day ya, mereka tinggal di BSD di klaster sebelah gue. Ya, klaster gue, klaster mereka. Ya, jadi tiap gue bawa jalan anjing gue lewatin klaster mereka. Ya, can you imagine today? Ya, fast forward ya. And then setelah nggak punya pacar lalu ngapain? Ya no nothing ya, no nothing, no money, no apa. Ya, tapi gue masih bisa deket sama cewek. Ya, buat apa? Ya buat menghibur lara aja. Buat mengisi kekosongan aja. Ya empty, void. Mau diisi pakai apa? Karya, karir, uang, nggak ada. Apa jabatan? Nggak ada. Adanya apa? Ya wanita, gitu ya. Ya cewek lah, gitu. Dan apa aja validasi yang bisa gue dapetin, ya. Dan waktu itu ada satu cewek, ya. Kita udah couple T loh, couple T, ya. Wih, fotonya udah, wih. Gue nggak jelek dulu, gue ganteng, ya. Gue nggak jelek, ya. Tapi terus dia jadian sama orang lain. Ya, terus dia jadian sama orang lain, ya. Jadi pada masa itu sebelum HS, lu sebut isu cinta apa aja lah, friendzone, waduh udah biasa ya. Dicurhatin, waduh udah biasa ya. Apalagi dibohongin, wah udah biasa ya. Diporotin nggak ada duitnya. Ya. No money, apa yang mau diporotin ya? Ya, cowok miskin takut sama cewek matre itu agak aneh. Nggak ada yang mau diporotin dari lu, ya. No value, ya. No value dari deketin lu, ya. Jadi justru cowok-cowok miskin inilah yang harusnya paling deket sama cowok matre, karena lu kebal, ya. You're invisible, ya. Different matters, ya. Different matters. Dan habis itu akhirnya gue ikut Hitman System, ya. Finally 2011, ya. 2011, jadi 2009 ke 2011 itu beneran void hidup gue, beneran no nothing happening, beneran nggak ada apa-apa. 2009-2011 umur gue 26 tahun. Ya, jadi 26 tahun itu hidup gue memang beneran belum mulai. Ya, hidup gue memang beneran belum mulai. Tahun 2011 akhirnya join di eksklusif workshop paling terakhir. Abis itu nggak ada lagi. Abis itu adanya Platinum Workshop. Ya, kalau you guys tahu Sins, Kiss, sama Yuki, ya dulu mereka yang jadi coach di workshopnya gue. Ya, dan di hari terakhir gue ikut reload. Ya, jadi di hari terakhir mereka nanyain, ya ini lu mau fashion panelist, ya jadi zaman dulu tuh workshop ada fashion panelist ya, jadi nanti fashion you guys dinilai sama cewek-cewek ya, lu mau fashion panelist atau mau ikut reload, kita tawarin, ya this is a very special offer, ya tapi lu mau ikut fashion panelist pun cewek-ceweknya ada di sana, lagi ada di acara reload, jadi sama aja bohong, ya jadi akhirnya kita pergi ke acara reload, ya pergi ke sana, dan akhirnya waktu ketemu sama Hitman System, gue mulai ngerasa this is my calling. Ya, kenapa? Ya hidup void, ya. This is the biggest thing ever happening in my life, ya Hitman System inilah. Gitu. Hitman System inilah. Waktu you guys, waktu tadi ada yang datang ke depan bicara Hitman System, lembaga pengembangan diri, self development. Ketawa kan you guys? Karena emang orang-orang nggak ngelihat Hitman System sebagai pengembangan diri. People purely think Hitman System adalah sarana untuk mendapatkan cewek, gitu. Makanya that's the only goal you're thinking about, benar nggak? Itulah satu-satunya goal yang ada di dalam pikiran lu. Waktu lu berada di ruangan ini, waktu lu daftar, waktu lu isi, itulah goal lu. That's the only goal you have. Dan mungkin lu udah punya uang, mungkin lu udah punya bisnis, mungkin lu udah punya apa, tapi lu pengen cewek, jadi lu datang lagi juga tetap, gitu. Ya, dan waktu itu akhirnya gue terlibat di dalam kegiatan Hitman System ya. Jadi admin, pengembangan, sistem, apa segala macam. Terus masuk TV juga, seputar Indonesia, cie, ya, masuk TV, cie, ya, dengan fashion yang baru setahun ya, masih bego,
Masih bego udah berani masuk TV. You guys sudah berapa tahun ikut Hitman System? Ya. And then kemudian akhirnya kita ngadain Lovable Lady yang pertama kali. Juga waktu itu di zamannya gue. Ya, di zamannya kita bareng-bareng. Ya. Dan ketemu sama istri gue. Juga di situ. Di Lovable Lady angkatan paling pertama. Ya. Terus kemudian akhirnya setelah Hitman System gimana? Waduh, jalan-jalan ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, ke Singapura, ketemu cewek Vietnam, bisa main di pantai, bisa apa segala macam, ya. Terus kemudian bisa ngedugem ya, bisa clubbing, ya. Tapi sampai sekarang kalau denger lagu clubbing, lagunya masih lagu-lagu dari tahun itu. Karena habis itu nggak pernah clubbing lagi, jadi nggak tahu lagunya. Ya, jadi lu ke mobil gue, lu naik mobil gue, playlistnya masih playlist pada tahun itu. Masih Like a G6, masih Toy Friend, masih Pon the Floor, ya, masih itu, nggak jauh-jauh dari itu. Lagu-lagu paling baru nggak tahu, nggak ngerti, ya. Paling banter, nah nggak tahu kan, tetap nggak tahu juga, ya. Berusaha coming up with title aja nggak tahu, ya. Terus kemudian akhirnya setelah dari Hitman System dapat kesempatan mengembangkan diri, belajar hal baru, ya. Waktu itu ulang karir dari nol, ya. Hitman System itulah karir gue ngulang dari nol, ya. Terus kemudian akhirnya ketemu company lain, mulai freelance, dan akhirnya dapat kesempatan untuk jadi graphic designer freelance di sebuah perusahaan namanya PT Media Makmur. PT Media Makmur itu orang Jepang yang punya, ya. Orang Jepang datang dari sana ke sini untuk mengambil rempah-rempah. Bukan. Different story. Orang Jepang datang ke Indonesia bikin perusahaan media, ya, and then gue yang bikin desainnya. Jadi gue memulai karir di perusahaan tersebut sebagai graphic designer freelance. Satu poster gue dibayar 250.000, ya. And then today I am the CEO of the company, ya. Thank you, ya. From DO to CEO. Ya. Semalaman pup mikirinnya apa, ya. Ya, from zero to hero kan udah ada. Oke. Ya. Dari perjalanan itu gue abuse satu natural law doang. Ya, satu natural law yang gue abuse. Ya, jadi waktu diminta make tolong share pengalaman lo, tolong kasih sesuatu yang berbobot buat mereka. Tolong kasih sesuatu yang berguna. Bingung gue. Ya, bingung gue karena itu 2014, Bro. Itu 2014, gue ikut HS 2011. Terkali gue tulis report, ya, tentang gue ngechat cewek biar dia mau kirim foto bugil, ya. Terus dibaca pacar gue, dibaca SP gue, ya. Terus dia minta putus, ya, minta putus. And that's basically the end of my hit report di G-Spot waktu itu, ya. Dan abis itu gue nggak nulis apa yang gimana lagi, ya. Until today. Jadi waktu ditanya bisa nggak lu share, ya, bingung gue. Ya, karena 11 tahun dipepet jadi satu caranya gimana, ya. Tapi fortunately, untungnya dari tadi gue dengerin, ya, sesinya Rio, sesinya Fuin, sesinya Willy Wang, ya, sesinya habis, ya, sesinya gue, ya. Nanti lo akan lihat satu pattern yang sama terus, satu pattern yang disebut terus, ya. Nanti gue point out, ya, termasuk Lex juga sebutin, ya. Sesi jet tadi gue nggak begitu datang jadi gue nggak dengerin, ya. Gue abuse satu natural law, loser extinct. Ya, loser extinct. Ya, survivor evolve. Very simple. Ya, loser extinct. Survivor evolve. Kalau lo nggak evolve, you die. Not even die, you extinct. Ya, zaman dulu, kalau orang kakinya pendek sebelah, nggak ada yang nolongin dia. Dia mati, ya, dimakan sabertut, dimakan macan, ya. Biar apa? Biar gen kaki pendek sebelah nggak turun mengotori umat manusia, sehingga semua umat manusia kakinya panjangnya sama, ya. Tapi di masa modern, kalau kaki lu pendek sebelah, lu naik kursi roda, right? Even orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa jadi motivator yang lebih kaya dari kita semua yang ada di sini, dalam ruangan ini. Ya.
Can you imagine? Can you bayangin? Zaman dulu, orang punya keterbatasan fisik, keterbatasan intelligence, mati. Biar apa? Biar gennya nggak turun. Biar apa? Biar umat manusia selalu pure, selalu bersih. Tapi itulah cara evolusi di zaman dulu. Zaman sekarang, lu punya keterbatasan, lu tetap survive. Dan lu ngotorin umat manusia. Lu ngotorin pool DNA umat manusia. Kelemahan-kelemahan lu turun. Ya. Atau, kalau gue bisa mundurin lagi, kelemahan nenek moyang kita turun kepada kita. Itu yang kita alamin saat ini. Lu belum bisa nurunin, ya. Lu belum bisa nurunin. Tapi kelemahan nenek moyang kita sudah turun kepada kita. Ya, lu sipit lah, ya. Lu apa, ya. Badan lu lebih pendek, lu gampang gemuk, ya. Gampang gemuk enggak ya, bohong ya. Itu cuma excuse. Ya. So many things turun kepada lu, ya. Tapi di masa modern seperti ini, evolusi berubah, ya. Di masa sekarang ini evolusi berubah. Lu mau lihat evolusi paling gampang apa? Anjing. Ya. Anjing dipelihara manusia itu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ya. Cuma ada satu jenis anjing, yaitu dari serigala. And then sekarang you can see, evolusi ini terjadi gara-gara manusia. Manusia ngawinin anjing, yang dia nggak suka, dia nggak kawinin lagi. Ya. Anjing gede sama anjing kecil dikawinin. Keluarnya anjing medium. So-so. Anjing gede sama anjing kecil, keluarnya corgi. Wah, ini dia yang kita pertahankan. Akhirnya anjing kecil ini, corgi ini dikawinin lagi sama anjing corgi lagi. Keluar nih anjing corgi yang jangkung, dibuang. Karena dia mau tetap preserve keunggulan ini. Sehingga corgi paling lucu itulah yang survive. Corgi paling lucu, ya. Waktu corginya udah tua, sakit pinggang, sakit bahu, ya, penyakit bulu, hernia, dan kawan-kawan, ya. Tapi evolusi yang dikerjakan oleh manusia memampukan sifat-sifat tersebut survive, walaupun nggak lebih baik. Jadi ingat satu hal prinsip hari ini, walaupun lu punya sifat yang jelek, lu tetap survive karena hukum evolusi sudah berubah. Ya, lu tetap survive karena hukum evolusi sudah berubah. Lu bukan manusia paling kuat di sini, lu bukan paling kenceng berlari. Kalau lu dulu berlari paling lambat di antara teman-teman lu yang dimakan macan. Lu lagi main di padang, macan datang. Macan makan anak yang paling belakang, ya lu itu. Ya, lu itu. Zaman dulu lu mau punya pacar, lu berantem sekampung kan? Ya, lu nggak bisa berantem, lu nggak dapet pacar. Ya gen lu habis di situ. Gen lu berhenti, nggak ada marga lu, marga Cia, marga Hua, habis marga Huang, mana ada? Habis marga lu di situ. Tapi sekarang lu tetap survive. Kenapa? Dari keluarga gua ada jomblo, dari keluarga lu ada jomblo nggak? Ada. Ini sama-sama nggak laku, udah kita kawinin aja. Ya udah, kawin mereka, turun marganya. Ya, but one thing you should know hari ini, ya, poin pertama adalah evolusi sudah berubah, and you can abuse the evolution. Ya, you can abuse the evolution. Dan kata kuncinya adalah do you evolve, do you adapt, ya, do you improve. Oke, poin berikutnya ya, are you evolving? Kalau dulu lu nulis di sosial media pemerintah asu, ya, sekarang lu nulisnya government dog. Wah, ya, you evolve, ya, you evolve, congratulations, ya. Tapi tetap bakal mati juga, ya, tetap bakal mati juga. Oke, next, ya. Jadi ada sistem seperti ini ya. Ini sistem yang dari zaman gue kuliah sampai hari ini gue pakai. Ya, ada yang kuliah teknik di sini? Ada yang kuliah teknik? Wah banyak ya. Emang anak HS ya, nggak laku ya. Ya, setiap hari mainnya mesin, nggak ada ceweknya. Ya, anak akuntansi lewat udah kayak Dewi Kayangan, bener ya? Anak manajemen lewat udah kayak Dewi Kayangan. Kenapa? Karena di kelasnya cewek paling jelek sekalipun jadi cakep, bener nggak? Di kelas lu cewek paling jelek sekalipun jadi cakep, jadi rebutan ya. Lu berebut cewek paling jelek di kelas lu. Lu bayangin. Lu berebut cewek paling jelek di kelas lu.
ya, anak teknik. Jadi zaman dulu tahu ya proses ya, namanya closed loop feedback ya. Closed loop proses, ada input, ada proses, ada output, ada feedback ya. Ngerti nggak? Ya ini lu nih, aduh bingung. Biar lu nggak bingung, gue kasih penjelasan ya. Nah, inputnya mindset, prosesnya strategi, outputnya victory atau loss, feedbacknya adalah learning. Ya, udah ngerti? Sama aja tetap bingung. Sian deh lu. Ya, oke gue jelasin ya, Jadi input lu adalah mindset lu, ya. Prosesnya adalah strategi lu, ya. Output itu adalah victory dan loss. Di sini aja harusnya lu udah belajar sesuatu. Ada berapa banyak pria mau terima loss sebagai output? Ada berapa banyak pria mau terima loss sebagai output? Lu deketin cewek ditolak, lu bilang apa? Dia tuh menguji gue bro. Dia tuh mau lihat kesungguhan gue. Kagak kok, kan dia bilang enggak. Ya cewek emang gitu. Kalau dia mau dia bilang enggak. Kalau dia nggak mau, dia tetap bilang enggak juga. Berapa banyak cowok mau terima kalahan? Berapa banyak cowok mau terima loss sebagai output? Ya, pelajaran berikutnya. Loss is also an output. Loss is also an output. Sekarang ada victory, ada loss. Ada victory, ada loss. Begitu ini kelar, berapa banyak orang yang ngambil learning? Lu ngehit, sukses. Dapat nomor telepon, ngedate atau apalah, salsa sama dia, ya siapa tahu goalnya salsa, ya. And then apa yang lu lakuin? Do you find pattern atau lu buru-buru ngetik di WhatsApp group? Nah, ya ngetik di WhatsApp group is not learning, ya ngetik di WhatsApp group is not learning, ya apa yang lu pelajarin dari ngehit lu, apa yang lu pelajarin dari victory ataupun loss lu, ya. Dan dari situ lu punya input yang baru. Dari situ lu punya input yang baru. Victory ataupun loss lu mengubah input lu. Simple nggak? Victory ataupun loss lu mengubah input lu. Hari ini lu deketin cewek pakai kado, ditolak. Besok pakai kado lagi. Wah, nothing change dong. Ya, besok pakai anjing kayak gue. Ya. Ih, anjingnya lucu. Ya, anjing gue lebih jago ngehit daripada Sins. Pernah lihat nggak videonya? Pernah lihat nggak videonya? Sins bawa anjing gue putar balik ngehit cewek. Sinsnya bingung, Sinsnya awkward, nggak tahu mau ngapain. Anjing gue yang ngehit. Ya. Anjing gue yang bawain Sins kenalan sama cewek. Ya, that's how you grow. Ya. Oke, pertama kita mulai dari winning mindset ya, alias input lu, ya, alias input lu. Ya, poin paling pertama, non-stop continuous growth. Ya, non-stop continuous growth. Karena ada di sini learning tadi. Ya, kalau lu dengar ceritanya Fuin, apa yang bedain dia dari orang-orang lain? Belajar. Ya, belajar. Bisa nggak dia praktek sendiri? Bisa. But why waste the time? Ada orang lain yang udah kerjain, sukses dan gagal, dan orang itu sudah dapat learningnya. Dia males, ya, dia males. Ngapain gue ikutan? Mendingan gue tanya, orangnya jawab. And then dia mengubah input dia berdasarkan learning tersebut. Benar nggak? Ya. And then kemudian berikutnya ada P3K. Ya, ini adalah pilar yang kalau orang tanya LLL, kalau gue mau meningkatkan kualitas diri, gue mulai dari mana? Ya, gue mulai dari mana? Maka gue langsung standarin penampilan, pergaulan, pengetahuan dan kepribadian. Nggak ada ngehit di sini, nggak ada intro di sini, nggak ada J2. Ya, J2 lu ada 1000, lu punya library J2, lu punya apps namanya J2. Lu punya makro tiap WhatsApp, ya, lu ada keyboardnya, keyboard J2. Ya, pakai AI bisa men-J2 cewek. Ya buat apa? Gitu ya. What for? It doesn't change your. Ya, lu J2 dia di chat, dia seneng sama lu. Ketemu sama lu kudel. Ketemu sama lu kucel. Lu buka mulut, ya. Dia lihat pengetahuan lu minim. Ya. Begitu dia ngelakuin sesuatu, respon lu, ya, apa lu, dia ngelihat kepribadian lu still low. Ya. Makanya waktu Hitman System dibilang sebagai pengembangan diri, lu perhatiin kata diri, bro. Diri means the entire package. Ya.
Diri means the entire package, semua yang datang bareng lu. Everything that comes with you should improve. Semua ya, posisi, harta, uang, apa segala macam adalah resultnya. Ya. Apa cara terbaik menangkap kupu-kupu? Apa cara terbaik menangkap kupu-kupu? Menanam bunga. Ya. Tapi pasti ada DL, intro untuk menangkap kupu-kupu. Pasti ada deh J2 untuk menangkap kupu-kupu. There's gotta be. Pasti ada J2 yang berhasil untuk semua cewek, pasti ada. Ya. Then you're trapped di dalam situ. Ya, kalau lu lihat pilar glossy apa? Bukan J2 ya. Bukan ngehit ya. CML. Ya. Terus kemudian berikutnya always ask what do I learn today? Ya, dan replace bad habit sama good habit. Ya, contoh simple. Body fat lu berapa? Ya. You have direct control on your body fat. Ya, karena body fat lu adalah pilihan lu setiap hari. Hari ini mau es krim gula atau es krim matcha. Simple choice, es krim matcha kalorinya lebih rendah. Simple choice. Ya, hari ini gue mau Indomie atau shirataki. Shirataki kalorinya lebih rendah. Simple choice. Ya, replace one by one. Total seminggu 500 kalori. Sebulan 3 kilo. Ya, 6 bulan body fat 6%. Turun 6%. Ya, very simple choice. Ya, dan setiap ini gue akan punya checklist begini. Ya, gue nggak bisa sebutin. Tolong difoto. Ya, tolong difoto. I'll give you like 10 seconds. Ya, dan setiap malam lu baca. Pulang dari sini setiap malam lu baca. Ya, ada referensi bukunya. Ya, ada referensi bukunya. Kalau lu mau baca lebih lanjut. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. And then berikutnya adalah save value. Currency lu. Siapa yang pernah dengar dunia ini pasar? Siapa pernah dengar dunia ini pasar? Siapa pernah dengar cinta itu transaksi? Ya, even lu duduk di sini, lu transaksi sama Hitman System. Lu pay money, you get knowledge. Ya, I get lunch. Ya, ya. Pertama, ya, self value atau currency. Confidence is number one currency. Ya, confidence is number one currency. Siapa di sini yang pernah mau beli barang takut duitnya kurang? Siapa pernah mau beli barang takut duitnya kurang? Lu belum tanya harganya. Lu belum tanya harganya, lu takut duitnya kurang, lu balik badan. Benar nggak? How many times it happens? Opportunity business, cewek, jabatan, naik gaji. Siapa di sini yang naik gaji nunggu dinaikin bosnya? Siapa yang minta? Siapa yang pernah minta? Oke, dapat nggak? Oke, tapi dapat ya. Kalau lu nggak minta dapat nggak? Nggak dapat. Waktu Reo bilang, siapa yang mau bantu saya? Yang dapat siapa? Yang maju. Kalau lu nggak maju bisa nggak? Gue kan orangnya baik. Harusnya Rio kasih gue, bisa nggak begitu? Cannot happen. Ya, and then orang pertama maju, dapat duit. Orang kedua, harusnya semuanya yang maju. But then what? But that one, output yang lu lihat dari orang pertama yang maju, nggak mengubah input lu. Lu masih mau pakai input yang lama. Yang kedua kayaknya enggak. Dapat lagi $100. Nggak usah lu, gue aja angkat tangan di belakang. Padahal gue bukan peserta. Because I know something good is coming. Ya. Kalian confidence is number one currency. Do you have the guts to ask or even to take? Apa yang lo pikir belongs to you. Ya. And then berikutnya, people will eventually say yes about what you say about yourself. Bahasa Indonesianya, orang akan bilang iya, orang pada akhirnya akan bilang iya pada apa yang lo bilang mengenai diri lo sendiri. Nangkep gak maksudnya? Ngerti gak maksud gue? Ngerti gak?
Kalau lu bilang gue jelek, gue bodoh. Gue gendut. Gue keringetan, gue bau. Ya. Pertama kali, kedua kali mungkin orang akan bilang, enggak, lu dikit doang gitu. Lu nggak sepenuhnya begitu, lu dikit doang. Tapi semakin sering lu ngurangin, lama-lama akhirnya orang akan, iya juga sih. Ya. Dan semakin lu ngulangin lagi, maka orang lain yang belum pernah denger, nggak perlu dengerin. Orang lain yang akan kasih tahu ke orang lain. Lu tau nggak, si itu tuh orangnya bau, gendut. Ya, lu tau dari mana? Orang dia yang bilang. Benar nggak? Do you find the logic? Sekarang diputar. Lu bilang, gue bisa, gue mampu, gue berhak, I can. It's my right, it's my duty. Ya, dan gue akan belajar, gue akan tahu caranya. Lu ulang berkali-kali. Orang will eventually say yes. Iya sih, kalau dilihat-lihat orang emang cakep sih. Kalau dilihat-lihat orang emang cakep sih. Ya. Jadi not just fake till you make it. Bukan just fake it. Ya, tapi just also to live it. Ya, eventually orang akan say yes. Ya. Jadi hati-hati sama apa yang lu bilang tentang diri lu sendiri. Kalau orang puji lu bilang terima kasih atau lu bilang enggak. Ya. Orang puji lu, bagus lu, hebat lu. Enggak ah. Ya udah kalau enggak. Nyesel enggak lu? Enggak, emang gue bagus. Can you revise? Gitu. Ya, be careful. Apa yang lu bilang tentang diri lu, one day people will say yes. Dan yang berikutnya, ask to get what you want. Ya, kalau kata ayat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bisa nggak lu tukar di depan? Bisa nih naikin gaji. Bisa nih kayaknya naikin gaji. Ya, lu nggak kerja di kantor gue. Kalau dikejar di kantor gue bisa. Ya. Tapi kalau lu kerja kantor lain, you have to ask. Ya, apa yang lu mau, lu minta. Lu mau cewek itu jadi pasangan lu, ya, lu ambil, take it. Take what you think, what is right. Ya. And then di sini ada chat. Dari bos gue. Ya, Yamato-san, in my new position, is there a way to get stock ownership? Waktu dia angkat gue jadi CEO, gue tanya, bisa nggak gue dapat stok? Ya, atau increase in payout, gaji gue harus seiring dengan performance. Jadi gue terima kompensasi scale berdasarkan increase of company profit. Ya, karena sejak beberapa tahun yang lalu gue udah stop kerja di salary fix. Gue nggak mau kerja salary datar. Gue maunya performance gue berapa, itulah salary gue. Ya, that's my key. Ya, even di HS, gue pernah nego hal yang sama. Waktu gue kerja di HS, gue bilang kalau gue nggak perform, lu kasih gue UMR. Ya, kalau gue nggak perform, lu kasih gue UMR. Salary gue sebelumnya 2 digit. Ya, HS asked me to go back. I said okay. Ya, and then waktu awal-awal mulai balik di HS, berapa bulan gue terima UMR? Sekitar 2 bulan, 3 bulan. Karena emang belum perform. Ya, but then next month, ya, double dari salary sebelumnya. Ya, you ask what you want, you ask. Ya, and then dia bilang apa? Great, definitely. Kalau gua nggak minta dapat nggak? Ya enggak lah. Ya, ask. And then kemudian checklist. Siap-siap. Checklist, apakah saya memandang diri saya bernilai tinggi? Apakah saya akan senang bila orang mengikuti pendapat saya tentang saya hari ini? Kalau orang ikutin, lu happy nggak? Atau lu nyesel? Ya shit, kenapa gue ngomong begitu? Orang ngikutin kan, orang percaya. Dan apakah saya pantas dan berhak mendapatkan apa yang saya inginkan? Apakah saya berhak tinggal di rumah besar? Apakah saya berhak punya kendaraan? Apakah saya berhak disukai oleh teman-teman saya? Apakah saya berhak dicintai oleh keluarga saya? Ya, dan bukunya adalah Big Magic, Creative Living Beyond Fear. Ya, karena banyak orang pengen dapetin sesuatu, tapi dia ngeblok diri sendiri karena dia fear. Karena dia takut. Bukan orang lain nolak dia. Dia menolak diri sendiri.
Dulu waktu masih nge-tweet di HS, gue selalu bilang, hal paling menyakitkan bagi seorang pria jomblo adalah waktu dia menolak dirinya sendiri sebelum dia ditolak orang lain. Dia mewakili orang lain, menolak dirinya sendiri. Orang lain belum jelek-jelekin dia udah jelek-jelekin dirinya sendiri. Dia udah bayangin temen-temennya jelekin dia. Ya, lu bayangin. Ya, sekarang coba lu balik. Dia ngebayangin teman-temannya muji dia. Dia ngebayangin teman-temannya nerima dia. Dia ngebayangin teman-temannya angkat dia. Will you do what you do? You will. Ya. And then the end is the beginning. Siapa di sini yang ikut HS buat dapet cewek? Nggak apa-apa, angkat tangan. Siapa di sini yang ikut HS buat dapet cewek? Berencana, gue ikut HS nih mau dapet cewek nih. Ya. Yang lain mau dapet apa? Yang angkat tangan mau dapet apa? Harta tahta, oke. That's okay, ya. Yang angkat tangan yang buat cewek tetap angkat, ya. Artinya goal lu adalah dapat pacar, ya. Artinya goal lu adalah disukai oleh wanita, benar ya? Jadi kalau temen lu di WhatsApp grup nggak suka sama lu, penting nggak? Kalau temen lu di WhatsApp grup bilang, kok lu deketin cewek caranya begitu sih? Nggak asik cara lu, nggak keren di mata kita, penting nggak? What is your end goal? Dapat cewek. Kalau udah dapet cewek kelar nggak? Kelar. Atau harus ada cewek kedua? Atau harus ada cewek ketiga? Waktu gue jadian sama mantan, kan jadian lagi ya. Waktu gue jadian sama SP gue itu setahun setelah HS. Ya, setahun setelah HS, and then that's it. Sekarang married. Ya, kenapa? Udah dapet ya udah. My goal is dapet cewek. Ya, but then what? Yang gue tulis di IG story, ya. Lu masuk ke grup isinya cowok-cowok, visi lu berubah dari dapet cewek menjadi cowok paling keren di grup tersebut. Lu berusaha untuk dapat foto paling gandeng. Lu berusaha untuk dapat foto paling porno. Lu berusaha untuk dapat cewek paling cakep dibanding orang-orang yang ada di grup lu. Your goal change. Dan kalau lu menang, apakah lu dapat apa yang lu mau? You don't. Ya. Jadi coba hari ini pikirin lagi, ya. What is your goal? Ya. What is your big goal? The end goal adalah apa? And then have reason to keep doing. Ya, bigger than reason to give up. Ya, ambil contoh. Lu deh, ya. Kalau gue tawarin lu olahraga biar lu langsing, lu mau nggak? Mau. Kenapa? Kan lu udah langsing. Mau mencapai fat loss, six pack, oke. Terus kalau misalkan besok kehidupan lu tiba-tiba berubah, habit lu tiba-tiba harus berubah, susah nggak? Susah. Kalau stay sekarang nggak apa-apa gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan lu kanker, besok harus berhenti merokok, berhenti nggak? Kenapa? The why is so much bigger than the hardness. Why-nya lebih susah. Lu pengen dapet cewek, kenapa? Kenapa? Dapet cewek itu sarana. Dapet cewek itu kendaraan. Lu pengen duit, kenapa? Duit itu kendaraan. Lu bukan mau dapet duit, lu pengen sesuatu yang bisa lu dapetin kalau lu dapet duit, bener gak? And then itu apa? Kalau lu dapet duitnya tapi gak dapet itu, mau gak? Kalau ternyata jalan lain bisa dapet, mau gak? That's the key. The end goal is what? Kalau tadi Lex bilang orang dapat harta, orang dapat tata, tapi dia lost semua yang apa yang dia mau. Kenapa? Pas dia kerja dia ngomong, gue kerja buat keluarga gue. Orang ngomong gitu kan? Ya gue kerja buat keluarga gue, orang keluarga lu gak enjoy lu. Duit lu kemana? Duit lu putar lagi ke bisnis. Duit lu putar lagi traktir teman-teman lu. Bini lu gak lu traktir, anak lu gak lu traktir. Teman kantor lu yang lu traktir. Biar apa? Biar lu bisa dapat the next project, the next money. Which means the people who matters, waktu lu bilang gue mau cari ini buat dia, nggak enjoy what you work for, bener nggak? You forgot what is the reason, ya. Dan di sini siapa yang pernah ngalamin set mimpi? Belum. Gue belum tanya lu udah angkat tangan.
Lu relate banget ya sama gue ya. Siapa pernah ngalamin set mimpi, aduh kayaknya mimpinya kegedean. Turunin dikit ah. Nah ini mimpi gue nih. This is my dream. Siapa pernah ngalamin? Angkat tangan. Fuck man. Lu tau bedanya dream sama to-do list? It's not a dream, it's a to-do list. Dream gue adalah besok bangun pagi. It's not a dream, set alarm. Dream lu fulfill. Dream gue besok mau nge-gym. It's not a dream. Dream itu mau six pack, karena lu gak pernah six pack seumur hidup lu. Nah, that's a dream. Besok mau nge-gym. Besok nge-gym bener. Nah, fulfill, besok gak usah lagi kan. Ya. Kalau reality lu gak match sama dream lu, bukan dream lu yang diatur, bukan dream lu yang dikecilin. Reality lu yang digedein. Ya. Reality lu yang digedein. Wadah lu yang digedein. Lu mau dapat banyak duit, wadah lu kecil. Bukan duitnya yang dikecilin, wadahnya digedein. Selagi lu gedein wadah lu, duitnya melebar kan? What do you do with the money? Kasih ke orang lain. Ya, they will help you gedein wadahnya. Ya, siap-siap foto. Ya, oh belum ding. Ya, ya, pay attention. Ya, gue orangnya senang menggambar grafik. Awalnya adalah self worth. Ya, lu ngerasa lu pantas atau enggak? Lu ngerasa lu confident atau enggak? Lu ngerasa bernilai atau enggak? Kalau lu enggak ngerasa bernilai, lu kena tembok. Kalau lu kena tembok, lu enggak bisa punya big dream. Sampai sini masih nangkep? Lu enggak punya confidence, lu enggak bisa punya mimpi gede. Mimpi lu akan selalu kecil. Sekarang apa bahayanya mimpi kecil? Bahayanya mimpi kecil adalah kalau mimpi itu kesampaian. The danger of low dream adalah kalau mimpi itu kesampaian. Fuck man. Kalau lu mimpi mau punya 10M, kenanya 9,8, ngeluh gak? Fuck 9,8. Kalau mimpi lu saat pengen punya duit 10 juta, ini nyampe. Dan lu lihat temen lu yang punya mimpi 9,8 tadi. Dia ngepost di sosial media. Dan lu bilang, gak usah nyombong kali. That's our life kan? Orang-orang yang punya mimpi rendah, marah sama orang-orang yang punya mimpi tinggi. Mimpi besar. Orang-orang yang punya mimpi besar selalu wanting the next step. Ya, punya big dream, kalau lu punya big dream, lu realize, lu gak action hari ini lu gak dapet, bener gak? Kalau lu punya slow dream, lu bilang apa? Besok aja lah. Lusa aja lah minggu depan. Bulan depan masih bisa. Deadline-nya kapan ya? Kalau gue bagi-bagi ini ya, bisa nih 3 hari terakhir. Itu kalau lu punya small dream, bener gak? Lu punya big dream, pulang ini pasti lu kerjain, yakin gue. Papi lu kanker, lu harus obatin, besok atau minggu depan, pulang ini lu pasti kerjain. Sampai malam ini lu pasti kerjain. Karena mimpi lu bigger dan apa yang comfort zone. Ya, and then kemudian lu punya relevant action, gak mungkin lu gak punya progress, bener gak? Pasti ada progress. 1% is a progress. 1% is a progress. Ya, orang nyiapin dana pensiun berapa tahun bro? Orang nyiapin dana pensiun tuh dari sekarang sampai umur 65 tahun. Mungkin dana pensiunnya baru fulfill waktu umur 64, bener gak? Namanya aja dana pensiun. Ya, kalau dana pensiun lu fulfill di umur 65, ngeluh gak? Lu pensiunnya umur 65, dana pensiun lu fulfill di umur 65, ngeluh gak? Ya why ngeluh? Ya, pasti ada progress. Dan kalau ada progress, pasti achieve. Ya, startnya adalah, do you have the self-worth? Ya, this is my why. Ini why-nya gue. Ya, very simple. Kenapa hari ini berdiri di sini? Because them. Kenapa mau kerja weekend? Because of them. Ya, kenapa weekend mau kerja? Kenapa tengah malam mau kerja? Because of them. Mereka lebih gede daripada kalau gue bisa santai-santai. Ya, they are bigger than them. Ya, orang selalu tanya, lu gak punya anak El? Anjing gue biayanya lebih gede dari anak lu. Anjing gue makan daging. Ya, they eat raw. Ya, vitamin.
dan segala macam. Ya, anjing gue harganya motor men. Gue sekarang bisa punya motor sport harusnya. Ya, tapi bini gue pengen punya 2 anjing. Gue cuma pengen 1. Jadi kita berkompromi. 1 anjing dan 2 anjing rata-ratanya adalah 1,5, benar ya? Jadi kami bulatkan ke 2 anjing. Ya, itulah caranya berkompromi dengan pasangan. Ya. Ya, this is my why. Ya, ini pertama kalinya gue bawa keluarga gue makan Baskin Robin. Ya, apa gunanya lu punya duit kalau nobody enjoy the money? Apa gunanya lu punya harta kalau nobody enjoy everything you work for? Ya, mereka bilang apa? Waduh, mahal ya. Mahal ya. Kenapa? Karena mereka ingat waktu tabungan mereka semua habis bayarin kuliah gue. Ya, sampai hari ini papi gue masih kerja. Kenapa? Dia nggak mau minta duit sama gue. Ya, sampai hari ini dia masih kerja. Tapi gue masih kirimin. Gue pura-pura beli pulsa listrik sama dia. Biar gue bisa kirim duit. Ya, itu loh, dignity. Dignity orang tua lu. Ya, how are you going to help them today? Dengan pulang dan cari cewek? Ya, how are you going to repay? Ya, padahal mimpi gue adalah pergi ke Jakarta untuk kabur dari mereka. Ya, and then kemudian checklist. Kenapa saya melakukan semua ini? Kenapa gue mencari cewek? Ya, kenapa gue mau kerja mati-matian? Kenapa gue begadang? Why do I do all this? Kenapa gue pergi networking? Kenapa gue mau capek-capek nyamperin orang asing dan membuka pembicaraan sama dia biar dia jadi teman gue? Kenapa? Why? Start with the why. Ya, start with the why. Simon Sinek. Ya, kenapa saya menetapkan mimpi yang sangat rendah? Ya, answer the question. Terus kemudian find your pack. Ya, pernah dengar nggak di social media? I'm a lone wolf. Lone wolf tuh mati bro. Serigala sendirian mati. Serigala tuh pack animal. Ya, lone wolf tuh nggak keren. Lone wolf tuh artinya ketidakmampuan bersosialisasi. Ya, dan di era modern seperti ini, ya, evolusi adalah waktu kita berkolaborasi, bukan waktu kita berkompetisi. Ya, itulah perbedaannya evolusi di masa modern. Di masa modern it's not about winning, it's about winning together. Ya, nggak ada gunanya lu mau winning sendirian. Ya, tadi kan ada si Willy Wang bilang ya, kenapa gue mau lakuin itu? Karena gue nggak mau sekali, gue mau berkali-kali. Ya, lu mau win sekali atau mau win berkali-kali? Kalau lu mau win berkali-kali, then you win together. Makanya mereka bertiga barengan terus tuh, ya, Uriel, Willy Wang, sama Putra ya. Makanya mereka nongkrong terus, ya win together. Ya, you win alone, you win sekali mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Ya, but you win, lu mau win terus, you win together. Price yourself on the right market. Ya, lu mau digaji 3 juta, 10 juta, 20 juta, lu pengen jualan barang 20 juta, jualan di market yang tepat. Lu pernah dengar nggak orang bilang, aduh Lamborghini mah kemahalan? Pernah bilang nggak? Pernah dengar nggak? Lamborghini mah kemahalan buat apa? Ya lu lagi ada di market Avanza. Ya, lu lagi ada di market Avanza. Kenapa Lamborghini nggak taruh iklan di TV? Ya bukan marketnya, not the market. Jadi kalau lu lihat iklan Avanza, ya lu lagi ada di market Avanza gitu ceritanya. Ya, sampai nanti BMW kirim brosur ke kantor lu. Nah itu ya. Ya, mau cara simple lu lihat Instagram lu ya, iklannya yang nongol apa? Ya, ya, itulah market lu. Ya, lu lihat iklan di Instagram lu apa? Instagram nggak bego kan? Ya, itulah market lu, itulah pola pikir lu. Instagram berusaha menawarin lu apa? Itulah market lu saat ini. Itulah your level of life. Ya, next, group with the wolves, avoid the complaining sheep. Kalau lu ada di grup orang-orang yang komplain, ya pertumbuhannya adalah apa? Kalau lu komplain paling banyak di grup, benar nggak? Kalau lu ada di grup pemancing ikan, tanda bertumbuh adalah kalau lu mancing ikan paling banyak. Kalau lu ada di grup pengkoleksi sampah, ya kan shit post kan shit sampah ya.
Kalau lu ada di grup yang ngoleksi sampah, ya the winning parameter adalah kalau lu ngoleksi lebih banyak daripada orang lain. Bener nggak? Bro, gue punya meme yang lebih baru daripada lu. Ya, gue punya gambar yang lebih bagus daripada lu. Ya, termasuk bini gue ya, dia suka koleksi stiker ya. Ya, di grup pengkoleksi stiker. Ya, tapi dia udah berubah jadi kolektor menjadi produser. Wah, dia nggak punya stiker yang lebih baik daripada teman-temannya, dia bikin sendiri. Ya, ini kompetisi. And then pay it forward, invest in free item. Nah ini yang paling powerful. Ya, waktu lu ketemu pack lu bayar orang dengan hadiah yang tidak punya nilai. Intangible items. Apa hadiah yang paling murah dunia? Tahu nggak? Apa hadiah paling murah di dunia? Lu udah di mulut sebenarnya. Uang. Hadiah paling murah di dunia adalah uang. Gue kasih lu 50.000, lu kasih gue balik 50.000. Ya. Lu punya isu, gue kelarin, lu mau bayar berapa? Nggak tahu lu. Lu nggak tahu. Next time I have problem, lu bakal bantu gue. Ya. Terakhir kali gue COVID, ya, jam 9 malam, 12 malam gue harus ketemu oksigen. Tabung oksigen, ya nggak nemu bro, nggak nemu, gila, ya sampai akhirnya salah satu teman gue yang selalu gue bantuin selama ini, dia yang cariin tabung oksigen buat gue, datang jam 11 malam dari Bekasi, orang aja nggak mau datang dari Bekasi ke Jakarta, ini tabung lo datang, penuh, sama maskernya full, lengkap, steril, tinggal pakai, tidur, ya nggak tidur sih, gue waktu itu pikir gue bakal mati. Ya, tapi ternyata gue selamat ya, dan bisa bagiin pengalaman hari ini di sini. Itu. Terus kemudian be the student and the teacher. Di dalam grup lu belajar, lu ajarin sesuatu balik. Kenapa? Karena lu pengen jadi bernilai di dalam situ. Ya, be the student and the teacher. Waktu gue di HS, lu mau lihat nggak legacy gue? Tuh layar di sebelah. Ya, sistem layar ini gue yang bikin. Ya. Dan gue juga yang gak patuhin sekarang kan ya. Gue cuekin kan. Ya. Ya, investment. Apa aja investment paling mahal? Yang gak ada nilainya. Pertama, paling murah ya. Dari paling murah sampai paling mahal. Paling murah, uang. Berikutnya waktu. Berikutnya tenaga. Ini adalah sumber daya paling murah. Pemberian paling murah yang bisa kita kasih ke orang. Berikutnya, like dan komen on social media. Berapa harga like dan komen di social media kita? Berapa harganya? 0. Tapi berapa sering? Dalam sehari lu ngulangin berapa waktu untuk like dan komen social media di teman-teman lu? Lu seneng gak dapat like? Lu seneng gak dapat komen? Temen lu juga, tapi lu gak mau kasih, lu maunya dapat. Padahal like is free. Ya, komen is free. Super free, tapi dia seneng banget. Ya. Terus berikutnya, positive note and compliments. Ya. Ya, cewek pakai baju bagus, cewek lain bilang apa? Bajunya bagus banget, beli di mana? Padahal dia bohong. Ya, cowok lihat cowok lain pakai baju bagus, dia bilang apa? Bro lu kayak gay. Lu rapi amat sih lu, berlebihan lu. Padahal dalam hati apa? Anjing nih orang ganteng banget. Ya, kenapa susah banget buat cowok untuk kasih komplimen? Ya, padahal kalau lu ngomong dia happy. Ya, dia ngomong dia happy. Terus kemudian berikutnya listen to problem dan don't solve. Ya, apa tandanya lu nggak peduli sama masalah teman-teman lu? Kalau lu berusaha solve, bener nggak? Lu pengen dia cepat kelar. Lu mau solve. Lu nggak dengerin masalah dia. Lu nggak empati. Ya, lu pengen ini cepat kelar. You want this to be solved. It's all about you. Jadi lu mau solve. Ya. Padahal dia gak pernah minta. Ya, ujung-ujungnya, lega banget gue udah cerita sama lu, thank you ya bro. Lah tapi kan gue belum cerita solusinya. Enggak, udah kelar gue mau pulang. Iya, gue belum cerita solusinya. Nanti masalah lu gak kelar lu. Enggak, gue udah plong. Tapi kan gue belum bicarain langkah-langkahnya. Ya, itulah tanda bahwa lu gak peduli sama temen lu cuma peduli sama lu. You want to look good. Wah kebetulan nih ada yang curhat. Ya, this is the time. Dan kemudian improve something that help someone for a long time. Ya, lu bantu apa? Kalau orang punya masalah dapat ikan, lu bantu kasih ikan atau lu bantu perbaiki pancingnya? Bantu perbaiki pancingnya.
Forever dia pakai pancing itu dia ingat lu. That's how dia ingat lu. Ya, that's how they remember you all the time. Dalam grup nggak ada lu, beda banget. Dalam grup lu hilang, beda banget. Ya, lu keluar dari kantor, 4 orang di hire untuk ngegantiin lu. Di dalam kelompok lu nggak ada, 2 orang harus cari untuk ngerjain kerjaan lu. Baru mereka realize, fuck. Ternyata orang ini sangat berharga. Ya, but we don't know. And then kemudian side with someone on conflict. Siapa di sini yang kalau konflik senang banget netral? Take sides, man. Take sides. Kenapa lu nggak take sides? Karena lu berusaha menyenangkan semua orang. Tapi gara-gara lu netral, yang di sana nggak suka sama lu, yang di sana juga nggak suka sama lu. Think about it. Lu mau nggak disukai dua-duanya atau disukai salah satu? Lu netral bukan berarti lu menjaga perasaan mereka berdua. Ya. Lu netral artinya lu tidak menghargai perasaan mereka berdua. Pick a side, especially kalau itu best friend lu. Pick a side. Ya. Kalau temen gue berantem sama pacarnya, gue selalu dukung temen gue. Walaupun dia yang goblok. Ya. Bros are forevers, ya. Host apa? Lupa gue. Ya. Bros are forever. Temen gue berantem sama pacarnya padahal dia yang goblok, ya. Gue dukung teman gue. Ya, I will always support my brother. Kenapa? We want to win together. Ngapain gue dukung pacarnya? Mereka putus, emang pacarnya masih ada di brotherhood? Kagak, tapi brother lu masih. Lu dukung pacarnya keluar dari brotherhood kan udah putus, brother lu masih di dalam brotherhood. How are you going to fix that? Ya, how are you going to fix that? Ya, and then that's it, ya. Kalau kata man cave, aduh mendingan tidur gak sih? Ya, males banget ya. Oke. Ya ini contoh ya. Ya tuh, ya, jangan dulu. Lebih gede menitnya jadi kelihatan, kalau ini agak kecil. Ya, checklist. Apakah kelompok saya membahas hal yang ingin saya tuju? Apakah orang paling hebat di kelompok saya saat ini adalah orang yang saya ingin saya tuju? Apakah saya sudah invest kepada orang-orang di sekitar saya dalam bentuk nilai semu? Nilai semu, jangan pernah dapat nilainya. Jangan beliin dia barang, jangan beliin dia sepatu, jangan beliin dia tas, beliin dia bunga. Nggak ada nilainya. Ya, beliin dia kartu, nggak ada nilainya. Ya, beliin dia mainan lucu-lucu. Beliin dia foto yang ada bingkainya, nggak ada nilainya soalnya. No value. Jadi dia nggak tahu gimana cara balasnya. Ya, jadi dia akan set value yang lebih tinggi. That's how you repay. That's how you got repayment. Ya, dan mungkin sekali nggak cukup. Abis dia balas lu, and then what do? Lu balas lagi. Ya, berani lu bantu gue bantu lu. Kepret lu. Dia bantu gue lagi. Nggak terima gue bantu lu lagi lu. Nih gue kirimin lu kartu, semoga lu sehat selalu. Mampus lu. Dibales lagi, kirim bunga. Aduh apa ya, ada kue nggak, ada apa nggak, ada vitamin nggak kita, ada anti radang nggak, anti kita kirim ke dia, ada anti vitamin nggak, segala macam. That's how you play the game, ya. Dan waktu lu ada di kelompok saat ini, apakah orang paling hebat di kelompok lu adalah orang yang pengen lu tuju? Kalau nggak, ngapain lu ada di kelompok itu? Why are you in the group? Orang yang paling hebatnya aja lu nggak mau jadi itu, ngapain lu di situ? Get out, ya, find someone new, ya, find new group, and then next, win the pack. Lu sudah dalam the pack, win the pack, ya. It's not enough just to be in the pack, win the pack, control the pack, rule over the pack, set standard over the pack, create new legacy, ya, occupy big space, ya. Dimanapun lu berada, occupy big space. Gue adalah pengurus di 2 posisi berbeda. Gue menghandle 4 hal berbeda. Gue adalah orang yang mereka cari kalau ada 3 hal berbeda yang harus dikerjakan. Ya, begitu lu cabut, gone, gap. Then mereka realize, fuck, this man is really worth it. Ya, next time
dia mau lu balik, penawaran lu, permintaan lu, demand lu sudah lebih besar. Your demand is bigger. And then kemudian replace your leader by elevating them. Nah, bingung gak lu? Lu punya manager, lu replace dia. Dengan cara apa? Dengan cara lu naikin dia ke atas. Bingung gak lu? Dan bantu inferior lu replace lu. Bantu bawahan lu replace lu. Ya, lu mau replace manager lu caranya gampang. Bantu dia naik. Ya, di mana lu pernah lihat company seperti ini? Ada yang pernah lihat? Ada pernah lihat? Gue cuma pernah lihat 2 kali. Pertama company gue, kedua MLM. Ya. Kedua MLM. Ya, can you imagine? Di mana lagi lu bisa nemu orang di atas lu, berusaha naikin lu ke atas, biar dia bisa naik. Ada company seperti itu? Kalau bukan company gue. Ya, di company gue setiap hari gue tanya, setiap manager meeting gue tanya, who is your next leader? Siapa orang yang lu pilih untuk replace lu? Itu yang setiap hari gue tanya. Ya, di antara semua intern ini, siapa yang mau lu jadiin manager? Ya, dan lu udah siap replace gue atau belum? Itu pertanyaan gue setiap hari. Ya. And then win through action. Jangan through speech. Ya, win through action. And then kemudian reputation is everything. Win through reputation. Ya. Terus kemudian win the pack, learn the rules and the value. Di dalam grup itu rule-nya apa? Value-nya apa? And then next time you set the rule. You set the value. Ya, dengan kasih lihat bahwa rule dan value yang baru lebih bagus daripada rule dan value yang lama. Kenapa kita ganti rule-nya? Kalau misalkan gue masuk ke dalam grup orang Batak, and then gue bilang, mulai sekarang value paling bagus adalah siapa yang paling sipit. Siapa yang diuntungkan? Gue. Ya. Jadi don't compete, jangan lomba renang di grup WhatsApp yang isinya ikan. Ganti jadi lomba lari. Ganti jadi lomba lari, replace. Biar apa? Biar you win. Karena ikan nggak bisa lari. Ya. Dan kemudian collaborate with people self-interest. Jangan kerja sama orangnya, kerja sama motifnya. Ya, kerja sama motifnya. Contoh, some of you guys, ada nggak yang datang ke sini dapat cewek biar dapat pengakuan temannya? Lu nggak bayangin ceweknya sebenarnya, lu bahkan nggak tahu cewek kayak apa yang lu mau. Lu cuma kebayangin kalau nanti gue dapet cewek, temen gue happy, temen gue dukung gue, temen gue jadi puji gue. What if gue yang jadi temen yang puji lu walaupun lu belum dapet cewek? Bayangin, lu belum dapet cewek tapi gue udah puji lu. I'm your instant best friend. Ya, I'm your instant best friend. Gue nggak perlu bantu lu dapet cewek. Yang gue perlu lakukan adalah bantu lu dapet validasi. Yang gue perlu adalah bantu lu dapet pengakuan yang lu inginkan, yang lu idam-idamkan selama ini, yang lu gak pernah dapat dari orang tua lu. Ya, I will be the one who's giving it. And then kemudian only deal with opposition you can deal with. Dan kalau lu berantem sama orang, destroy him in the open. Ya, so people learn about the boundary. Ya, untuk bisa ngelakuin itu lu butuh confidence kah? Ya. Zaman HS dulu, ya kalau gue berantem sama orang, dia keluar dari brotherhood. Cabut ya, sampai hari ini gak kelihatan lagi. Ya, dan kalau ada berantem rame-rame, ya, kalau ada berantem rame-rame di Twitter, hilang tuh orang. Sampai sekarang gak bakal nongol lagi. Ya, so everyone learns. Ya, bahwa this is unacceptable behavior. Ya, this is unacceptable behavior. Dan hubungannya bukan sama lu doang, tapi you're going to lose much more than the unacceptable behavior. Terus kemudian ignore things that do not give you value. Lu masuk ke sebuah grup, pengen belajar bisnis. Orang-orang bicara tentang Jokowi, ignore it. Don't be involved. Ya, don't be involved. Jangan berusaha menang di situ. Gue harus menang nih di grup ini. Oh dia ngomong Jokowi, oke lah gue Google dulu tentang Jokowi.
Oke, dapat UU-nya, gue copy, gue paste. Pak. What for? Buat apa? Ya, lu jadi ngerti tentang amnesti pajak, ya. Tapi temen lu nggak suka sama lu. Temen lu yang kalah debat nggak suka sama lu, jadi benci sama lu. Ya, sementara you want to win together. Terus kemudian be what others want to be. Be what others want to be. Kalau lu ada di gereja, jangan jadi anak bengal gereja. Jadilah anak malaikat. Kalau lu ada di grup Hitman System, jadilah pria yang sukses dengan wanita. Benar nggak? Kenapa? Karena others want to be you. Di sosial media, apakah lu menampilkan orang yang orang-orang lain pengen jadiin? Atau lu menampilkan orang-orang yang pengen orang avoid? Tiap hari ngeluh, tiap hari ini, lu lihat di sosial medianya dia, isinya ngeluh mulu, gue gak mau jadi dia. Kalau gue jadi dia sih, gitu ya. Kalau gue jadi dia sih. Ya, sosial media lu nampilin apa? Ya, simpel aja. Ya, simpel aja. Ya, goal gue adalah kalau orang lihat sosial media gue, iri dia semati-matinya. Dengki dia sampai ke ulu hati. Ya, sampai ke ulu hati dengki dia, sampai benci dia. Gila, gue pengen banget jadi orang ini, sumpah. Happy banget kayaknya hidupnya. Ya, gimana caranya dia bisa begitu? And then that's how dia collaborate sama lu. That's how you win him. Ya, that's how you win him. Waktu dia pengen jadi lu. Ya, terus ini yang gue lihat ya. Ini yang tadi gue jelasin. This is you. Lu mau ke atas. Lu mau ke atas. Bantu dia naik. Biar apa? Posisinya kosong. Kalau posisi ini kosong, siapa yang isi? Kalau lu nggak ada yang bisa gantiin lu. Company akan hire orang lain. Komunitas akan cari orang lain. Kelompok akan cari orang lain. Organisasi akan cari orang lain. The team akan cari orang lain. Jadi you want to make sure orang-orang ini bisa replace lu. Sehingga lu yang naik ke atas. Win together. Waktu lu udah naik ke atas dan dia ada di sini, dia inget nggak siapa yang bikin dia naik? Ya, yang ada di bawah lu inget nggak siapa yang bikin mereka naik? Both sides owe you big time. They owe you. Bisa diduitin nggak? Manajer lu bilang, wah orang ini nih yang bikin gue jadi manajer. Bawahan lu bilang, wah orang ini yang bikin gue jadi manajer. Can you imagine? Satu department, not even satu department. What if kalau ini company? Bisa nggak freelancer jadi CEO? Gue bantu CEO gue jadi komisaris. I help him relieve all the tasks. Dia nggak perlu kerjain, biar gue yang kerjain. Ya, jadi kerjaan dia ngapain sekarang? Ikutin seminar di Jepang keliling. Ya. Passive income. Passive income, lagi IG story, Web3, seminar, NFT, apa. Ya, gue yang kerja sekarang. Ya, gue yang kerja sekarang. Jadi, kalau kata manusia goa dia bilang apa? Wah enak di dia dong. Ya, enak di dia dong. That's why you always lose. You always compete with someone bigger than you. Ya, lu kepengen gajah pergi, caranya gimana? Bantu gajahnya pergi, jangan berantem sama gajahnya. Bantu gajahnya pergi, help him, bukain pintunya, monggo silakan. Then you feel the big gap. Kalau gajah itu pergi, gede nggak gapnya? Wah, ya. Wah, can you imagine? Waktu director gue cabut, gue masuk, ya, salary gue naik berkali-kali lipat, tapi total salary goes down. Salary gue lebih kecil daripada dia. Ya, lu bayangin, the large gap yang ditinggalkan oleh dia. Lu bayangin, ya. Dan gue lagi mau isi, gue mau ambil semua gap itu. I want to pick everything sampai nggak ada sisa. Ya, and then gedein lagi, ya, enlarge the room, ya.
ini gue ada chat sama director gue. Dia bilang, this has nothing to do with the handover, blah, blah, blah. That's grateful Sam here. Working with you is the best entertainment. Dia yang bilang gitu. Working with you is the best entertainment. Ya, gue selalu telat. Ya, kantor selalu telat. Lu bayangin orang Jepang ya. Orang Jepang dengan semua punctuality-nya, tapi gue datang kantor selalu telat, apa segala macam. Tapi masih dia bilang, working with you is the best entertainment. Dan paling terakhir dia bilang, my best decision was never ever giving up, chasing you to rejoin the company. Dari hari pertama gue resign dari company dia nge-WhatsApp gue, when are you coming back to the company? Hari pertama gue resign. Berikutnya ketemu dia, see you tomorrow in the office. Ya. Tapi dia ulang terus. Suatu hari finally I say yes. Akhirnya I say yes. Ya, karena dia tahu terakhir kali I left, the big gap is too much. Nggak ada lagi staff dia yang ngertiin dia kayak gue. Ya, kenapa? Karena nama belakang gue Jepang, Omimaru ya. Nggak relate ya, it doesn't relate. Ya, but this is what you want to aim. You do not compete with your boss. You help him win. You help someone bigger than you win. Yeah, and then you help people below you to win. Create the relationship. Yeah, pay it forward. Checklist. Apa yang sedang saya lakukan untuk membantu superior saya naik? Apakah dia sudah bergantung pada saya? Depend. Apa yang sedang saya lakukan untuk membantu inferior saya menggantikan ruang-ruang yang saya isi? Lu pergi harus 3 orang isi lu. Ya, lu pergi harus 3 orang isi lu, at least 4 orang kalau perlu. Always leave a very big gap. Bukunya adalah John Maxwell, Mentoring 101. Ya, oke. Checklist berikutnya, apakah saya memahami nilai dari kelompok yang saya tempati? Ya, bukunya adalah Law of Power. Law of Power, ya. Apakah saya memahami keinginan terpendam anggota lain? Ya, kalau di company gue ada yang namanya 5 why dari Honda ya. Ada isu, tanya why. Dia jawab, tanya why. Dia jawab, tanya why. Dia jawab lagi, tanya why. Ya, dari semua employee cuma gue yang mau jawab semua why itu. Employee yang lain kesel, bete. Karena it's not Indonesian way. Itu bukan cara Indonesian solve problem. Cara Indonesia solve problem ada isu why ini. Ya udah yuk kita solve. Ya, Japanese way is to ask 5 why sampai ujung. Ya, because you understand, then you fulfill. Dan apabila lu adalah satu-satunya orang yang ngerti, then you win. Ya, you win by collaborating. Ya, beautiful winning. A very beautiful winning. Apakah saya berurusan dengan oposisi yang seharusnya saya abaikan? Apakah saya sudah menjadi figur ideal di kelompok tersebut? Ya. And then B, ya, start dari B, and then do, ya, and then have. Banyak orang stuck di have, udah punya lalu apa, and then what? Ya, masih ada next, which is give it back. Kalau udah punya, give it back. Lu udah punya lebih, bagiin, and then leave legacy. Lu udah pinter ajarin orang lain. Lu udah pinter bagiin ke orang lain. Kenapa? Jadi currency, bener gak? Jadi currency. Ya, ngajarin orang lain free. Ya, today you guys owe me. Today you guys owe me. Ya, one of this day, maybe next year, maybe next 2 year, I will collect. Ya, you will remember nih. Wah, Koel. Ingat gue, yang Jepang-Jepang itu kan. I owe him. Ya, and that time I will collect. Ya, padahal lu bayar berapa di sini? Ya, mungkin I will take hundreds of million. Mungkin I will take tens of million. Tapi you feel it's worth it. Bahkan kurang. Ya, gue bales lagi ya. Lu bantu gue, lu kurang ajar lu. Ini gue bantu lagi lu. Ya, it's a game. Our biggest regret is always about roads we don't take. Dengerin cerita Lex tadi ya.
Our biggest regret is always the road we didn't take. Aduh mau maju, ambil duitnya Rio. Iniin Rio tapi nggak dapet. Udah 2 kali masih nggak maju juga. Fuck. Dapat lagi, ya. Udahlah kalau gitu gue yang ketiga. Fuck, nggak ada yang ketiga. Mungkin next speaker. Fuck, nggak ada. Sampai acaranya udah mau selesai nggak ada. Ya, our biggest is about the roads we did not take. Ya, kalau kata manusia Goa, nyesel nggak foto slide dari tadi bisa buat pamer di IG story. Ya, sayang banget lu nggak ambil. Ya, kalau lu ambil tadi bisa foto-foto. Ya, dan kalau lu masih punya pertanyaan, ya, because I'm obviously has lost a lot of time, nggak ada waktu lagi. But satu hal yang hari ini jadi pertimbangan gue adalah, you guys have to know this. Karena HSMS hari ini formatnya sangat berbeda sekali. Ya, if you know, HSMS tahun ini formatnya sangat berbeda sekali. Dan this is an opportunity I cannot miss. I think buat banyak orang, buat Fuin, buat Rio, ya, buat Willy, ini adalah opportunity yang sangat berharga sekali. This is our chance to tell you bahwa Hitman System lebih dari sekadar cewek, bahwa hidup lebih dari sekadar dapetin cewek, bahwa hidup lebih dari sekadar FU, lebih dari sekadar ngehit, ya, lebih sekadar dari dapat hit report yang lebih baik daripada teman-teman lu yang lain. Ya, I write hit report biar gue bisa baca lagi, biar gue bisa lihat ampun gue goblok banget dulu. Ya, but somehow people think it's a competition. Somehow orang pikir ini perlombaan. Ya, you're racing against people who thinks they're racing against you. Ya, you're racing against people who you don't know. Jadi mereka berusaha untuk dapat report yang lebih bagus and so on. But I don't care. I don't read others' report. I read my own report. Ya, what are you doing with Hitman System today? Pulang dari ini lu mau kejar apa? And obviously, women shouldn't be number 1 on the list. Women should never be number 1 on the list. Ya, women adalah women adalah result, bukan cause. Jadi hilang banget ya impactnya ya. Gue udah build pelan-pelan. Women is the impact. Ya, kupu-kupu adalah akibat dari lu persisten nanam bunga. What you focus on adalah jenis-jenis bunga, bukan jenis kupu-kupu. Fuck jenis kupu-kupu. Fokus on jenis-jenis bunga. Fokus on tanah apa yang lu butuhin. Fokus on airnya gimana. Ya, jangan kayak bini gue ya. Nanam bunga mati semua. Ya, nanam bunga mati semua. Tapi setelah pindah ke rumah baru, bunganya jadi subur banget. Ya, bunganya jadi subur banget. Waktu gue tulis di IG story, pesan moralnya apa? Sometimes it's not about the flower. Sometimes it's about where you are planted. Lu tertanam di mana? Lu tertanam di kelompok orang yang setiap hari nyari cewek, ya itulah bunga lu. Itulah tanaman lu. Ya, itulah tanaman lu. Mungkin rumput, mungkin ilalang, mungkin macam-macam. Apapun yang ditanam orang lain, apapun yang orang lain tanam lu ikutan tanam. Padahal lu nggak mau apa yang mereka kejar. Lu punya kejaran sendiri. So don't follow them. Don't follow me, don't follow Fuin. Don't follow Rio. Don't follow everyone here. Follow your own dream. Follow your own plan. Have your own why. And then go home and do it. Okay, thank you very much.